Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun kompetensi dasar 4.8 menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, moda kombinasi luring dan dering menggunakan WhatsApp atau Classroom, grup kelas dengan model pembelajaran saintifik, peserta didik dapat menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat berdasarkan puisi yang diperdengarkan atau dibaca secara kritis dan mampu dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Yang pertama, menulis puisi. Menulis puisi dapat dilakukan dengan merasakan perasaan yang sedang kamu rasakan, seperti saat sedang merasakan bahagia, sedih, kagum, atau takjub terhadap sesuatu. Dalam pembuatan puisi, kamu harus terlebih dahulu melakukan langkah-langkah seperti berikut ini. Adapun langkah-langkah menulis puisi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan diksi atau pilihan kata. Ketiga, pemilihan majas. Keempat, memilih kemampuan imajinasi. Yang kelima, berlatih terus-menerus untuk menulis puisi yang baik. Selanjutnya, pembaca puisi yang baik. Membaca puisi berbeda dengan membaca teks berita. Ketika kita akan membaca puisi, tentunya harus memperhatikan penjiwaan dan penghayatan isi puisi. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan intonasi dan lafal yang tepat. Adapun langkah-langkah membaca puisi sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan judul puisinya. Yang kedua, lihatlah kata-kata yang dominan. Ketiga, pahami makna-makna konotatif yang ada pada puisi itu. Keempat, tangkaplah ide pokok penyair yang ada dalam puisi dengan memprasangkanya. Kelima, temukan pertalian makna tiap unit puisi, yaitu dari kata demi kata, prasa demi prasa, larik demi larik, dan bait demi bait. Dalam membaca puisi juga perlu memperhatikan kualitas suara atau vokalisasi dengan gerak mimik, aspek suara berkenaan dengan cara mengucapkan kata-kata dalam puisi itu, yaitu lafal, tekanan, dan intonasi. Untuk menunjukkan ekspresi atau penghayatan dari puisi yang dibacakan diperlukan gerakan mimik. Yang pertama, ekspresi, yaitu mengungkapkan atau proses menyatakan, memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, atau perasaan. Yang kedua, lafal, yaitu ucapan seseorang pada huruf ataupun kata. Yang ketiga, tekanan, yaitu kuat lemahnya cara mengucapkan kata atau kalimat. Tekanan berfungsi untuk menegaskan bagian kata yang satu dengan kata yang lain. Bagian keempat, intonasi, yaitu naik turunnya lagu kalimat, perbedaan intonasi. Selanjutnya, poin ketiga, musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembaca puisi dengan cara dilakukan, diberi irama, atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Musikalisasi puisi
dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mengunggah perasaan lebih mendalam. Yang kedua, membangkitkan imajinasi. Yang ketiga, mendorong orang-orang mampu berpikir dengan menggerakkan pikiran. Keempat, menimbulkan kesenangan dan hiburan. Adapun cara musikalisasi puisi dengan baik sebagai berikut. Yang pertama, menentukan puisi yang akan dimusikalisasi. Yang kedua, mengapresiasi puisi yang telah ditentukan. Yang ketiga, memperlihatkan kesusastraan isi puisi. Yang keempat, menentukan alat musik yang digunakan untuk mengiringi musikalisasi puisi. Baik, cukup di sini materi kita hari ini untuk puisi. Kita sudah selesai di bab 4. Minggu depan kita lanjut bab 5, yaitu tes eksplanasi. Jika ada yang kurang jelas dengan materi kita hari ini, bisa tanyakan langsung pada Ibu. Untuk tugas nanti Ibu akan share di Classroom atau grup WhatsApp. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita mengakhiri dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik, pembelajaran kita selesai. Untuk tugas jangan lupa dikumpulkan dan isi juga presensi. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.